Berikan anak-anak padaku!" Ayahku berteriak di jendela. Mama berusaha menjauhkannya dari rumah dan tanteku berada di kamar mandi, berusaha membasuh semprotan lada di wajahnya. Aku dan saudara-saudaraku bersembunyi di dalam, meringkuk di lantai. Jantungku berdegup setiap kali jendela diketuk kencang. Saat berusia 18 tahun, mamaku adalah gadis remaja biasa yang berada di sekolah menengah, memiliki rencana untuk kuliah, berkutat dengan ujian-ujian, berpesta dengan teman-teman, dan jatuh cinta pada lelaki. Tentu saja, seperti gadis remaja lainnya yang sedang jatuh cinta, mama pikir lelaki pilihannya sempurna. Jadi, saat mama hamil, beliau memutuskan untuk menikah dan membesarkan anak. Mama tidak menyangka bahwa pada saat itu, lelaki itu berbohong mengenai usianya. Ia 13 tahun lebih tua daripada mama. Di kemudian hari, barulah mama menyadari semua yang ia ketahui tentang pria itu ternyata salah. "Di mana kamu semalam?" tanya mamaku. "Tentu saja aku kerja, demi kebaikanmu. Apa kamu tahu seberapa keras usahaku agar kamu bisa hidup enak?" jawab papa. "Jangan bohong, aku tahu kamu di kasino, menghabiskan uangku lagi." "Apa maksudmu uangmu? Kamu pikir sudah hebat hanya karena kamu bisa menghasilkan uang sendiri?" 5 tahun berlalu seperti itu dan demikianlah keseharian mama. Seorang ibu dengan 2 anak melanjutkan pendidikannya, bekerja di rumah sakit, dan bergumul dalam pernikahannya dengan pria yang terus-menerus membohonginya. Mama bertahan dengan papa agar kami anak-anaknya memiliki kehidupan yang normal. Tapi dengan papa di sekitar kami, keluarga kami jauh dari normal. Saat berusia 25 tahun, mama memilikiku, anak ketiganya. Sejak saat itu, semua bertambah buruk dan semakin buruk. 3 tahun setelah kelahiranku, mama memiliki banyak hutang. Dan semuanya itu karena tingkah laku papa yang tidak bertanggung jawab. Tidak hanya berbohong, papa juga mulai mencuri dari mama. Sebagai seorang anak, aku tidak mengerti seberapa jahat papa pada mama dan masalah yang mama hadapi karenanya. Dalam pikiranku, aku menciptakan gambaran keluarga yang baik dan bahagia, dan aku tidak tahu kalau ternyata itu tidak nyata. Saat bertambah usia, aku menjadi lebih dekat dengan papa karena mama yang selalu bekerja. Papa adalah orang tua yang baik untukku, dan aku suka menghabiskan waktu bersamanya. Di antara saudara-saudara dan diriku, akulah yang paling dekat dengannya. Nyatanya, hanya aku satu-satunya. Kedua kakakku, Laura dan James, tidak terbiasa dengan kehadirannya. Karena itulah, saat papa pergi kerja keluar kota, hanya aku yang merindukannya. Satu hari saat sedang memikirkan papa, ku ketik namanya di Google hanya untuk iseng. Aku tidak mengharapkan apapun untuk muncul, karena papaku bukan selebritis atau semacamnya. Ia hanya seorang pegawai biasa di perusahaan, kan? "Kak Laura, apa ini?" Aku kesulitan berkata-kata, menatap ke layar komputer dengan mata terbelalak. Untuk beberapa detik, aku lupa cara berkedip. "Kakak sudah bilang kan, tidak semua yang kamu lihat di internet itu benar." Kakakku terhenti sejenak segera setelah ia melihat gambar di layarku. "Apakah ini benar?" tanyaku. Walaupun sebagian dari diriku tahu, melihat sama saja dengan percaya. Kakakku mengangguk di sebelahku di sofa sambil tetap menatap gambar papa di penjara. Papa tidak pernah tugas keluar kota. Ia di penjara karena pembobolan dan pencurian. Gambaran papa yang sempurna yang selalu ada dalam pikiranku sirna saat itu juga. Secara tak sadar, aku juga tahu orang seperti apa beliau. Aku hanya tidak tahu bagaimana cara mempercayai hal yang tidak ingin ku percaya. Setelah itu, aku mulai melihat papa apa adanya dirinya. Walaupun aku masih anak-anak, aku tahu ia tidak menginginkan yang terbaik untuk kami. Mamaku menceraikannya dan mengusirnya dari rumah kami. Itu adalah perubahan besar bagiku. Aku mulai menyesuaikan diri setelah apa yang ku ketahui tentangnya. Tapi permasalahan kami tidak berhenti di sana. Di satu siang, kutemukan papa berada di ruang keluarga menonton TV. "Papa ingin melihatmu sayang," katanya padaku. "Kenapa papa mencuri dari mama? Dan kenapa papa terus menimbulkan masalah untuk kami?" Aku berusaha menahan air mata.
Aku tidak ingin papa berpikir aku sedih. Aku ingin beliau berpikir bahwa aku marah. Mama yang menjebak papa. Kamu benar-benar berpikir papa bisa melakukan hal buruk seperti itu? Ia menipu papa, berbohong pada papa seumur hidup ini, dan bahkan berbohong pada kalian tentang semuanya. Sekarang, jadilah anak yang baik dan menonton film dengan papa. Nanti papa belikan permen untukmu, katanya menyeringai. Aku tahu papa berbohong, tapi aku tetap mendekat padanya. Aku hanya ingin menonton film dengannya layaknya orang tua dan anak yang normal. Kami menonton dan menghabiskan waktu bersama. Papa bahkan memberikanku permen seperti yang ia janjikan sebelum meninggalkan rumah. Malam itu, Mama pulang terlambat dari kerja, tapi aku tidak terlalu merasa kesepian. Aku merasa senang karena interaksiku dengan Papa siang hari tadi, dan saat itulah ku dengar Mama menangis. Ada apa, Ma? Kedua kakakku dan diriku segera menghampirinya. Cincin dan rantai emas Mama hilang. Saat itulah aku tersadar, alasan sebenarnya kenapa Papa tiba-tiba merindukanku dan mendatangi rumah. Kuceritakan pada Mama semua yang terjadi. Jelas bahwa Papa yang mengambil barang-barang itu dan tidak ada yang dapat kami lakukan karena kami tidak memiliki bukti apapun. Aku tidak melihatnya mengambil apapun, tapi hal itu tidak penting saat ini untuk kami semua. Kenyataan bahwa Papa hanya peduli dengan uang membuatku sangat sedih. Aku mulai melihat bahwa aku bisa membohongi diri sendiri, tapi itu tidak akan mengubah kenyataan. Bahkan setelah semua hal yang terjadi, di hari ayah Mama memutuskan memberi izin pada Papa untuk merayakannya dengan kami. Aku tidak bersemangat, mungkin karena takut dikecewakan. Aku khawatir ia akan membuktikan sekali lagi bahwa ia tidak akan pernah menjadi seorang ayah yang baik. Dan aku benar. Aku menunggu Papa di luar rumah saat hal itu terjadi. Kulihat ia di bawah mobil Mama. Ia berusaha melakukan sesuatu. Aku memanggil Mama sambil berlari ke arah rumah. Papa dengan cepat bangun dan berusaha menggapaiku, tapi aku berhasil sampai depan rumah. Mama dan tanteku keluar dan kuceritakan semuanya pada mereka, berusaha mengatur nafas dan menggenggam rokku. Kulirik sekilas wajah Papa yang penuh kekesalan sebelum masuk ke rumah. Ia begitu berbeda dari Papa yang ku tahu dan itu menyedihkan. Apa masalahmu? Bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti itu pada keluargamu? Tanteku berseru. Keluarga? Keluarga apa? Ia bahkan mengambil anak-anak dariku. Papa menjawab dengan mengambil langkah mendekat sambil mengulurkan tangan ke saku belakang celana. Sebaiknya kamu pergi. Aku tidak akan membiarkanmu menemui anak-anak lagi, kata Mama. Akan kubawa anak-anak bersamaku, katanya sebelum mengeluarkan semprotan merica dan menyemprotkannya pada wajah tanteku. Tante berguling kesakitan di lantai sementara Papa mendorong Mama dan mulai mengetuk jendela kamarku. Berikan anak-anak padaku, ayahku berteriak di jendela. Mama berusaha menjauhkannya dari rumah dan tanteku berada di kamar mandi, berusaha membasuh semprotan lada di wajahnya. Aku dan saudara-saudaraku bersembunyi di dalam, meringkuk di lantai. Jantungku berdegup setiap kali jendela diketuk kencang. Sebagian diriku ingin pergi keluar dan mengatakan padanya bahwa ia bukan lagi papaku karena ia orang yang tidak benar. Bagian diriku yang lain tidak ingin melihatnya lagi. Ia pergi sebelum polisi datang dan menanyai kami tentang apa yang terjadi. Sejak saat itu, kami pindah ke rumah nenek dan kami memasang kamera pengawas di rumah. Aku sudah bisa menerima bahwa keluarga kami jauh lebih bahagia dan normal tanpa Papa. Aku berusaha melupakan semua kenangan buruk. Aku akan masih menyayanginya walaupun aku tidak akan merindukannya lagi. Mama memiliki kekasih dan aku cukup menyukainya. Tapi hidup masih tidak mudah bagi Mama karena beliau masih melawan Papa di pengadilan. Kami semua berusaha untuk melupakannya dan hidup dengan bahagia dan damai. Kurasa mimpi buruk ini hampir berakhir. Hampir. Melalui pengalaman mencari tahu bagaimana Papa menghancurkan keluarga kami, aku sadar sangatlah penting untuk melepaskan orang-orang yang terus-menerus membuatmu sedih sedekat apapun dirimu dengan mereka. Apabila kamu pernah berada dalam hubungan di mana kamu terus memaafkan mereka hanya untuk terus-menerus dikecewakan, maka kamu perlu memutuskan hubungan dengan orang itu dan melanjutkan hidup. Pengampunanmu tidak seharusnya disepelekan. Ingatlah jika ada seseorang yang terus memperlakukanmu tidak baik,
Mereka tidak akan pernah membiarkanmu bahagia, dan mereka tidak pantas untukmu.